Carl Jung, penjelajah hebat jiwa manusia, pernah berkata bahwa jiwa seorang wanita menyimpan rahasia yang mungkin tidak akan pernah dipahami sepenuhnya oleh dunia. Rahasia yang tidak tertulis dalam buku, tidak diucapkan dengan lantang, dan tidak terlihat oleh mata telanjang. Namun, ketika seorang wanita membawa kekuatan spiritual yang dalam di dalam dirinya, dia meninggalkan jejak yang tidak terlihat oleh mata, tetapi tidak salah lagi bagi jiwa. Jejak-jejak ini tidak ada hubungannya dengan kecantikan luar, uang, atau status sosial. Itu bukanlah pencapaian yang bisa dicantumkan seseorang di dalam resume. Itu adalah kekuatan-kekuatan sunyi yang membentuk pancarannya, caranya menjalani hidup, dan cara atmosfer berubah saat dia memasuki ruangan. Kebenarannya adalah sebagian besar orang tidak mengerti wanita seperti itu. Beberapa orang tertarik pada mereka seperti ngengat pada nyala api purba, sementara yang lain merasa gelisah atau terintimidasi tanpa tahu alasannya. Namun mereka yang bisa melihat melampaui penampilan mengenali sesuatu yang luar biasa. Hari ini kita berbicara tentang 6 tanda tersembunyi dari wanita dengan energi spiritual tinggi yang terinspirasi oleh psikologi Carl Jung dan konsep feminin suci. Setiap tanda ini lebih dari sekadar ciri karakter. Ini adalah semacam inisiasi, petunjuk mengapa wanita seperti itu hidup dengan cara berbeda, merasakan lebih dalam, dan membawa hadiah besar sekaligus beban besar. Kualitas-kualitas wanita spiritual ini dieksplorasi dalam psikologi Jungian melalui arketipe feminin dan pekerjaan dengan ketidaksadaran kolektif. Tetaplah menyimak sampai akhir, karena tanda terakhir menjelaskan mengapa wanita yang disalahpahami seringkali adalah yang paling kuat dan mengapa kesendirian spiritual adalah bukti keaslian mereka. Tanda nomor 1, kehadiran hening yang mengubah energi. Bayangkan sebuah ruangan yang penuh dengan kebisingan, tawa, dan percakapan dangkal. Tiba-tiba seorang wanita masuk dengan tenang tanpa mencari perhatian. Namun suasananya berubah. Percakapan terhenti sejenak. Orang-orang mendongak, merasakan sesuatu yang tidak bisa mereka beri nama. Ini adalah tanda tersembunyi pertama dari kekuatan spiritual feminin, aura kehadiran yang hening. Dalam psikologinya, Carl Jung berbicara tentang apa yang disebut kepribadian mana. Seseorang yang memancarkan energi misterius yang hampir magis, sehingga orang lain merasa mereka menghadapi sesuatu yang lebih besar dari biasanya. Ini bukan tentang penampilan atau perilaku yang disengaja. Ini adalah otoritas alami yang tenang, yang tidak memerlukan kata-kata. Seorang wanita yang kuat secara spiritual memancarkan ketenangan yang berbicara lebih keras daripada kata-kata yang diucapkan. Keheningannya meresahkan mereka yang terbiasa dengan kebisingan dan gangguan, dan pada saat yang sama menarik mereka yang mengenali pusat kedamaian di dalam dirinya. Kehadiran ini tidak bisa dipalsukan atau ditiru. Ia lahir dari pertempuran batin yang tak terhitung jumlahnya, yang dimenangkan dalam keheningan. Dari badai yang tidak dilihat siapapun, dari kebijaksanaan seorang wanita yang telah berjalan melewati kegelapan batinnya sendiri dan kembali dengan perubahan wujud. Jung melihat dalam kehadiran ini perwujudan dari feminin suci, kekuatan arketipe yang menyentuh yang ilahi tanpa ritual luar. Seorang wanita yang telah melakukan pekerjaan bayangannya, membawa keaslian yang secara naluriah dirasakan orang lain, meskipun orang jarang bisa menjelaskan mengapa mereka tertarik padanya. Mereka hanya merasakan dia membawa sesuatu yang purba dan abadi di dalam dirinya. Energinya tidak mencari validasi, ia hanya ada begitu saja, dan keberadaan itu sendiri mengubah suasana setiap ruangan yang dimasukinya. Bentuk kekuatan spiritual ini sering mengungkapkan dirinya dalam momen-momen kecil, dalam cara dia mendengarkan begitu, dalam sehingga seseorang merasa benar-benar dimengerti, dalam ketenangan yang dia pertahankan, di tengah kekacauan, atau hanya dalam cara dia menempati tubuhnya sendiri, tanpa usaha, tanpa permintaan maaf,
tanpa membuat dirinya lebih kecil. Itu adalah tanda tersembunyi kedua. Namun Jung akan mengatakan kehadiran saja tidak cukup. Di belakangnya terletak sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang lahir dari rasa sakit dan transformasi pribadi. Tanda nomor 2, luka yang berubah menjadi kebijaksanaan. Setiap wanita dengan energi spiritual yang kuat membawa luka yang dalam di dalam dirinya. Bukan goresan kecil kehidupan, tetapi cedera mendasar yang begitu dalam, sehingga dia dipaksa untuk berdialog dengan jiwanya sendiri. Mungkin itu adalah kehilangan cinta yang besar, pengkhianatan, masa kecil yang penuh dengan kesalahpahaman, atau kesepian menyakitkan karena selalu merasa berbeda. Luka jiwa seperti itu bukanlah kebetulan di jalan spiritual. Carl Jung menyebut prinsip ini penyembuh yang terluka. Dalam psikologinya tentang jiwa feminin, ia mengamati bahwa mereka yang telah sangat menderita sering mengembangkan kemampuan yang hampir supernatural untuk membimbing, menyembuhkan, dan menginspirasi orang lain. Bukan karena mereka telah membaca tentang penderitaan, tetapi karena mereka telah menjalaninya. Bagi seorang wanita yang kuat secara spiritual, luka bukanlah cerita tentang menjadi korban. Itu adalah gerbang menuju transformasi. Rasa sakit tidak dihapus, tetapi diintegrasikan dan diubah menjadi sejenis alkimia spiritual. Ini adalah proses penyembuhan emosional yang dianggap Jung penting untuk pertumbuhan spiritual. Sementara orang lain menghabiskan hidup mereka menyembunyikan bekas luka mereka, dia mengintegrasikan miliknya. Bekas lukanya seperti peta bintang yang membimbing orang lain melalui kegelapan. Dia tidak memakainya sebagai medali, tetapi dia juga tidak menyembunyikannya. Itu hanyalah bagian dari ceritanya. Bab-bab menyakitkan yang memperdalam pemahamannya tentang sifat manusia. Itulah sebabnya dia tidak takut ketika dihadapkan dengan rasa sakit orang lain. Dia tidak menghakimi, juga tidak menghibur dengan kata-kata kosong. Tatapannya diam-diam berkata, "Aku tahu di mana kamu berada. Aku pernah ke sana dan aku selamat." Itulah sebabnya orang mempercayainya. Mereka terbuka, berbagi rahasia tergelap mereka, dan merasa aman. Bahkan dalam kehancuran mereka, mereka merasakan bahwa dia tidak takut pada bayang-bayang mereka karena dia sudah merangkul bayangannya sendiri. Dia berbicara bukan dari teori, tetapi dari pengalaman. Dia telah berjalan melalui lembah air mata dan muncul bukan lebih keras, tetapi lebih lembut, lebih welas asih, lebih manusiawi. Ini adalah salah satu karakteristik paling mencolok dari wanita spiritual dalam teori arketipe Jung. Luka telah menjadi kebijaksanaan, rasa sakit telah menjadi kekuatan, dan justru karena itu kehadirannya memiliki kedalaman. Namun, ada tanda lain, tanda yang menjelaskan mengapa dia melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang lain. Tanda nomor 3. Intuisi yang membaca bahasa tersembunyi dunia. Jung mengabdikan hidupnya untuk menjelajahi ketidaksadaran, samudera luas di bawah permukaan perilaku manusia ini, di mana motif, ketakutan, dan kebenaran tersembunyi. Seorang wanita dengan energi spiritual tinggi terhubung secara mendalam dengan ketidaksadaran kolektif ini. Intuisinya bukanlah perasaan samar atau kebetulan. Itu adalah persepsi jernih yang dipertajam melalui keheningan, dibentuk oleh penderitaan, dan dimurnikan melalui bertahun-tahun memperhatikan apa yang tetap tak terucapkan. Arus halus yang menggerakkan realitas manusia. Dia melihat melampaui permukaan. Dia mengenali ekspresi sekilas rasa sakit di balik senyum yang dipaksakan, lirikan singkat yang mengkhianati kebohongan. Dia mendengar apa yang tidak dikatakan dalam percakapan, merasakan ketegangan di antara kata-kata, emosi yang tidak bisa dirasakan orang lain. Baginya, kenyataan memiliki lapisan dan dia bisa membaca apa yang tidak bisa dilihat orang lain. Intuisi ini adalah salah satu sifat terkuat, tetapi juga paling menantang dari wanita spiritual.
Ini bisa sangat meresahkan orang lain karena mereka merasa dilihat tembus. Kadang-kadang lebih jelas daripada mereka memahami diri mereka sendiri. Di hadapannya, topeng jatuh, rahasia menjadi berat, fasad runtuh. Jung menjelaskan fenomena ini melalui konsep anima dan animus, aspek feminin dan maskulin dari jiwa. Wanita dengan intuisi yang sangat berkembang, berhubungan dengan alam batin yang tidak dapat diakses oleh banyak orang. Ini bukan sihir, tetapi sensitivitas psikologis yang sangat halus. Beberapa orang tertarik padanya, merindukan kebenaran yang dipantulkannya kembali kepada mereka. Yang lain menarik diri, takut dia mungkin melihat sesuatu di dalam diri mereka yang tidak bisa mereka hadapi sendiri. Namun intuisinya bukanlah senjata tetapi cahaya, sebuah cermin. Dia tidak menggunakannya untuk menghakimi, tetapi untuk memahami, bukan untuk melukai, tetapi untuk menyembuhkan. Menurut Jung, ini adalah esensi sejati dari kekuatan feminin. Bukan menggunakan kekuatan untuk mendominasi, tetapi untuk menerangi. Seorang wanita yang berkembang secara spiritual tahu intuisinya adalah hadiah yang datang dengan tanggung jawab. Dia bisa melihat bayang-bayang orang lain, tetapi dia juga mengenali bayangannya sendiri. Kerendahan hati ini melindunginya dari arogansi spiritual. Jung pernah menulis, pertemuan dua kepribadian itu seperti kontak dua zat kimia. Jika ada reaksi, keduanya berubah. Ketika Anda bertemu seorang wanita dengan intuisi seperti itu, Anda tidak pernah pergi tanpa perubahan. Apakah Anda menerimanya atau menolaknya? Anda tersentuh, berubah di dalam. Persepsinya tidak terbatas pada orang saja. Dia juga membaca situasi, energi kelompok, ketegangan yang tak terucapkan. Ketika dia memasuki ruangan, dia segera merasakan dinamika kekuatan yang tersembunyi. Konflik yang belum terselesaikan, gesekan diam di udara. Namun karunia wawasan ini membawa harga yang hanya sedikit orang bersedia membayarnya, yaitu kebutuhan akan kesendirian yang mendalam. Tanda nomor 4, hubungan sucinya dengan kesendirian. Kita hidup di masa yang takut akan keheningan. Kesendirian dipandang sebagai kekurangan, kegagalan, tanda kekalahan. Orang-orang lari dari ketenangan, mematikan rasa dengan gangguan, layar, dan kebisingan. Mereka mengisi setiap momen dengan koneksi dangkal untuk menghindari pertemuan dengan diri mereka sendiri. Seorang wanita dengan kekuatan spiritual yang kuat berbeda. Dia tidak lari dari kesendirian, dia mencarinya. Dia tidak mengalaminya sebagai kekosongan, tetapi sebagai kepenuhan. Jung melihat kesendirian spiritual bukan sebagai penarikan diri yang menyakitkan, tetapi sebagai ruang suci di mana ketidaksadaran berbicara kepada jiwa. Tanpa keheningan, dia percaya seseorang tidak dapat mendengar jiwanya sendiri. Bagi wanita ini, kesendirian adalah kuil, tempat penyembuhan dan pengumpulan batin. Dalam keheningan, dia mendengarkan. Dalam keheningan, dia menyembuhkan. Di sana dia mengumpulkan kekuatan yang nantinya dia bagikan dengan dunia. Anda mungkin membayangkan dia duduk sendirian di kafe atau di alam terbuka. Dia tidak sedang memegang ponselnya, tidak lari dari momen itu. Dia hanya ada di sana, penuh perhatian, tenang, hadir sepenuhnya di dalam dirinya sendiri. Ketenangan ini bukan tanda kesedihan, tetapi tanda seorang wanita yang telah berdamai dengan dirinya sendiri. Dalam psikologi Jungian, ini adalah bagian dari proses individuasi, jalan menuju menjadi siapa seseorang sebenarnya. Periode penarikan diri seperti itu bukan pelarian tetapi kebutuhan. Seorang wanita yang berevolusi secara spiritual membutuhkan ruang-ruang ini untuk memproses energi emosional dan intuitif yang dia serap. Keheningan mengisi ulang jiwanya. Ini adalah ciri khas lain dari wanita spiritual, kemampuan untuk menyendiri tanpa merasa kesepian. Dia telah memupuk hubungan yang begitu kaya dengan dunia batinnya, sehingga kesendirian bukanlah kekurangan tetapi makanan. Dia membaca, merenung, mencipta,
bermeditasi hanya tanpa kebutuhan konstan akan gangguan. Namun hubungan dengan kesendirian ini sering membuatnya disalahpahami. Orang lain mengira dia aneh, dingin, atau berjarak. Sebenarnya, mereka hanya memproyeksikan ketakutan mereka sendiri akan ketenangan padanya. Mereka tidak dapat memahami bahwa kesendiriannya bukanlah dinding penjara tetapi sumber kekuatan. Jung menggambarkan ini melalui arketipe wanita bijak, orang yang telah melakukan perjalanan ke dalam dan menemukan kekayaan di sana yang tidak dapat digantikan oleh hubungan eksternal manapun. Dia tidak menolak hubungan, tetapi dia tidak bergantung padanya untuk merasa utuh. Kesendirian memungkinkannya untuk melanjutkan pekerjaan bayangannya dengan damai tanpa gangguan. Dan itu membawa kita ke tanda berikutnya, mungkin yang paling menantang dari semuanya. Tanda nomor 5, keberanian untuk menari dengan kegelapannya sendiri. Carl Jung berkata, seseorang tidak menjadi tercerahkan dengan membayangkan sosok-sosok cahaya, tetapi dengan membuat kegelapan menjadi sadar. Pernyataan ini menangkap esensi psikologinya dan sifat pertumbuhan spiritual feminin. Seorang wanita dengan kekuatan spiritual sejati telah berjalan melalui kegelapannya sendiri. Dia telah melakukan pekerjaan bayangan. Proses berani menghadapi bagian-bagian dirinya yang dulu dia tekan atau tolak. Ketakutan, kemarahan, iri hati, keputusasaan, kekacauan. Ini bukan jalan yang indah, tetapi jalan yang paling sulit dan paling menakutkan yang bisa diambil manusia. Untuk melihat ke dalam jurang sendiri tanpa melarikan diri, itu adalah bentuk keberanian yang paling langka. Dia telah mengakui kecemburuannya, kemarahannya, impuls destruktifnya, dan sisi egoisnya. Dan justru karena dia telah melakukannya, dia tidak takut pada kegelapan orang lain. Ketika orang lain tenggelam dalam rasa malu, dia tetap tenang. Ketika orang lain kewalahan oleh rasa sakit, dia tetap teguh. Dia bisa duduk dengan penderitaan tanpa perlu lari darinya. Dalam pertemuan dengan bayangan ini, dia bertemu dengan sosok kunci dalam psikologi Jung, animus, arketipe maskulin batin. Bagi banyak wanita, animus yang tidak terintegrasi muncul sebagai suara kritis atau penyabotase batin. Tetapi wanita yang berevolusi secara spiritual telah belajar untuk berdialog dengan prinsip maskulin batin ini. Dia telah mengubah animusnya dari tiran batin menjadi sekutu. Dia mengintegrasikan kejelasan, logika, dan tekadnya tanpa kehilangan esensi femininnya. Kekuatannya terletak bukan pada menyangkal kegelapan, tetapi dalam merangkulnya. Dia tidak berpura-pura murni, tanpa cacat, atau tak tersentuh. Dia tahu bahwa keutuhan muncul hanya ketika cahaya dan bayangan hidup berdampingan. Karena cahaya tanpa bayangan adalah ilusi. Kekuatan sejati adalah kemampuan untuk membawa keduanya di dalam diri sendiri dan menanggung ketegangan di antara hal-hal yang berlawanan. Jung mengembangkan seluruh metodologi di sekitar konsep ini. Dia memahami bahwa wanita yang sering disalahpahami oleh masyarakat justru mereka yang telah mengintegrasikan aspek-aspek diri mereka yang lebih disukai budaya untuk ditekan. Mereka terlalu intens, terlalu emosional, terlalu langsung, terlalu bijak, terlalu kuat. Dan itulah tepatnya yang membuat mereka sangat tangguh. Badai yang akan menghancurkan orang lain menjadi guru mereka. Kekacauan tidak mematahkan mereka. Itu memurnikan mereka. Mereka telah menyadari bahwa setiap krisis adalah inisiasi. Setiap kehilangan adalah kesempatan untuk melepaskan apa yang tidak lagi melayani mereka. Ini adalah bentuk penyembuhan emosional terdalam. Bukan kembali ke keadaan lama, tetapi transformasi radikal di mana sesuatu yang sama sekali baru muncul. Namun ada tanda lain yang lebih misterius. Tanda nomor 6, dia adalah jembatan menuju ketidaksadaran kolektif. Ini adalah salah satu karakteristik paling mistis dari wanita spiritual.
Mereka sering merasakan hubungan yang melampaui kehidupan pribadi mereka. Mimpi-mimpi mereka hidup, dipenuhi dengan simbol dan arketipe yang terasa purba dan universal. Jung menyebut ini ketidaksadaran kolektif, reservoir pengalaman, simbol, dan ingatan yang dalam yang dibagikan oleh semua umat manusia. Sementara kebanyakan orang hampir tidak menggores permukaannya, wanita-wanita ini seperti saluran dengan akses ke kebijaksanaan kuno. Mereka merasakan keakraban yang luar biasa dengan mitos dan legenda dari budaya yang belum pernah mereka pelajari. Arketipe feminin dari ibu agung hingga wanita tua yang bijak bukanlah ide abstrak bagi mereka, tetapi kekuatan hidup di dalam jiwa mereka. Mereka sering mengalami apa yang disebut Jung sinkronisitas, kebetulan bermakna yang tampaknya diatur oleh kecerdasan yang lebih tinggi. Sebuah buku terbuka tepat di halaman yang perlu mereka baca. Mereka memikirkan seseorang, dan pada saat itu juga orang itu menelepon. Simbol-simbol tertentu muncul lagi dan lagi, secara misterius membimbing mereka. Dunia modern menyebut ini kebetulan atau sihir, tetapi mereka tahu itu adalah bahasa alam semesta, menunjukkan kepada mereka bahwa mereka berada di jalan yang benar. Mereka hidup dalam dialog konstan dengan misteri. Mereka tidak membutuhkan bukti rasional karena mereka telah belajar mempercayai impuls jiwa dan tanda-tanda kosmos. Hubungan dengan ketidaksadaran kolektif ini juga menjelaskan mengapa mereka sering merasa seperti orang asing di zaman mereka sendiri. Di dalam diri mereka hidup ingatan yang lebih tua dari diri mereka sendiri, kebijaksanaan yang diambil dari sumber yang dalam, mungkin bahkan sumber purba. Jung percaya bahwa wanita tertentu memiliki akses yang lebih mudah ke alam ini karena feminin ilahi selalu menjadi penjaga yang tak terlihat. Dalam budaya kuno, para pendeta wanita, peramal, penyembuhlah yang melayani sebagai jembatan antara dunia yang terlihat dan yang tidak terlihat. Wanita modern membawa peran arketipe yang sama ini di dalam dirinya. Bahkan, jika masyarakat saat ini tidak lagi memiliki nama untuk itu, dia adalah seorang pelihat, penyembuh, pembimbing tanpa gelar atau sertifikat. Otoritasnya berasal dari hubungan langsungnya dengan kedalaman jiwa manusia. Jika Anda merasakan resonansi saat membaca kata-kata ini, itu karena sesuatu di dalam diri Anda mengenali kebenaran ini. Bukan kebetulan bahwa Anda menerima pesan ini sekarang, dan justru hubungan mendalam dengan yang tak terlihat, dengan simbol dan kebijaksanaan kuno inilah yang sering membuatnya disalahpahami di dunia materialistis. Jadi apa yang diungkapkan oleh keenam tanda ini tentang wanita dengan kekuatan spiritual tinggi? Mereka menunjukkan bahwa spiritualitas feminin sejati tidak keras, tidak mencolok, tidak pamer. Itu adalah kehadiran yang hening, kebijaksanaan yang lahir dari rasa sakit, intuisi yang dipertajam melalui kepekaan, cinta akan kesendirian, keberanian untuk menghadapi kegelapan, dan hubungan dengan ketidaksadaran kolektif, sumber abadi di luar waktu dan ruang. Sifat-sifat ini bukanlah kualitas acak, tetapi jejak dari proses individuasi. Jung menggambarkan perjalanan hidup di mana seseorang menjadi siapa dirinya yang sebenarnya. Itu adalah tanda-tanda transformasi batin yang mendalam. Dan jika Anda mengenali sifat-sifat ini dalam diri Anda, ingatlah Anda tidak rusak, tidak aneh. Anda sedang terbangun. Tanda-tanda ini adalah sinyal undangan bahwa Anda mengikuti jalan yang lebih dalam, lebih otentik, jalan feminin ilahi. Dan jika Anda mengenal wanita seperti itu dalam hidup Anda, hormatilah dia. Jangan mencoba mengubahnya atau memasukkannya ke dalam cetakan. Cukup bersyukurlah atas cahaya yang dia berikan di jalan Anda. Karena wanita dengan energi spiritual tinggi itu langka. Mereka sekaligus rapuh dan tidak bisa dihancurkan, lembut dan liar, manusia dan lebih dari manusia. Mereka membawa di dalam diri mereka paradoks kehidupan itu sendiri. Jung menulis, hak istimewa seumur hidup adalah menjadi siapa diri Anda sebenarnya.
Bagi wanita-wanita ini, itu bukan kebetulan tetapi takdir. Itu adalah panggilan jiwa mereka yang tidak bisa mereka abaikan tanpa kehilangan diri mereka sendiri. Pertanyaan terakhirnya kemudian, bukanlah apakah Anda membawa tanda-tanda ini, tetapi apakah Anda akan menerimanya? Akankah Anda memiliki keberanian untuk menjalani kebenaran Anda, bahkan ketika disalahpahami? Akankah Anda merangkul kekuatan Anda, bahkan jika kesendirian spiritual menemani Anda? Akankah Anda membiarkan diri Anda menjadi terlalu banyak? Karena jika Anda melakukannya, Anda akan mengalami janji utama psikologi Jungian, bahwa tujuan tertinggi dari jiwa feminin bukanlah untuk melarikan diri dari penderitaan, tetapi untuk mengubahnya menjadi cahaya. Kekuatan feminin sejati tidak muncul dari kesempurnaan, tetapi dari keutuhan, dari merangkul kemanusiaan seseorang sepenuhnya. Wanita yang disalahpahami oleh masyarakat seringkali adalah yang paling lengkap. Pertumbuhan spiritual mereka telah membawa mereka melampaui batas-batas biasa. Dan meskipun jalan ini bisa sepi, itu adalah salah satu perjalanan paling berharga yang bisa diambil oleh jiwa. Jika pesan tentang psikologi jiwa feminin ini telah menyentuh sesuatu di dalam diri Anda, bagikan di kolom komentar mana dari keenam tanda ini yang paling Anda kenali dalam diri Anda. Cerita Anda mungkin menjadi cahaya yang membantu wanita lain merasa tidak terlalu sendirian di jalannya. Dan percayalah, saat ini ada banyak wanita yang mencari jawaban yang sama. Dalam video mendatang, kita akan menyelidiki lebih dalam setiap arketipe feminin ini. Kita akan mengeksplorasi metode khusus pekerjaan bayangan dan belajar bagaimana mengintegrasikan animus Anda untuk mencapai transformasi batin. Ini hanyalah awal dari perjalanan yang jauh lebih dalam menuju realisasi diri. Sampai video berikutnya. Dan ingat, kekuatan feminin spiritual Anda tidak perlu dipahami untuk menjadi nyata. Hubungan Anda dengan feminin ilahi tidak memerlukan validasi eksternal. Anda adalah jembatan antara yang terlihat dan yang tidak terlihat. Dan itu saja sudah cukup.